Tentunya, soal TKP ini akan memposisikan diri teman-teman sebagai orang yang mengalami kasus atau kejadian yang disediakan pada soal ya. Jadi, pahami posisi diri teman-teman dalam soal dan pilih jawaban yang sesuai posisi teman-teman dan yang paling efektif dalam menyelesaikan kasus pada soal. Oke, silakan teman-teman pause videonya dan jawab soalnya. Kemudian kita bahas bersama. Baiklah, mari kita bahas teman-teman. Sikap yang sebaiknya Anda ambil adalah bla bla bla. Posisi Anda pada kasus soal nomor satu ini digambarkan pada kalimat ini ya teman-teman, yang digarisbawahi dengan warna biru. Jadi posisi Anda adalah pemimpin di suatu bidang ya, atau orang yang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi pada bidang tersebut. Kemudian kasus yang Anda hadapi itu adalah ada staf Anda yang memberikan informasi mengenai beberapa staf Anda yang mempraktikkan ajaran agama dengan cara tersebut, yaitu dengan cara eksklusif. Menurut informasinya, praktik keagamaan itu memunculkan sikap intoleran sesama rekan kerja, sehingga membuat kelompok kerja mereka sulit untuk bersinergi. Nah, berarti ini masih dalam berbentuk informasi ya teman-teman, yang bisa saja informasi dari staf Anda tersebut benar ataupun bisa saja salah. Jadi, informasi tersebut belum valid atau belum terbukti. Sebagai seorang pemimpin bidang, tentunya Anda tidak boleh langsung percaya begitu saja dengan informasi yang Anda terima. Anda harus membuktikan kebenaran dari informasi tersebut sebelum mengambil tindakan selanjutnya. Jadi karena staf yang dilaporkan adalah staf pada bidang Anda, maka Anda harus bertanggung jawab terhadap hal itu ya. Maka sikap yang sebaiknya Anda ambil sebagai seorang pemimpin di bidang tersebut adalah mengajak staf tersebut untuk berbicara secara personal dan menanyakan mengenai informasi yang Anda peroleh agar mendapatkan klarifikasi. Jadi jawaban dengan poin 5 adalah C ya teman-teman. Karena ini sikap yang paling efektif ya. Sebagai pemimpin bidang, Anda harus benar-benar bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi pada bidang yang Anda pimpin. Dan jika Anda menerima informasi dari staf Anda, apapun informasinya, dari siapapun informasinya, maka harus dipastikan terlebih dahulu kebenaran dari informasi tersebut. Kemudian, barulah mengambil tindakan selanjutnya. Untuk jawaban dengan poin 4 adalah E ya teman-teman. Ini memang menunjukkan Anda itu tidak langsung percaya dengan informasi yang diberikan ya. Namun dengan melimpahkan kasus tersebut kepada pimpinan perusahaan, menggambarkan bahwa Anda tidak bertanggung jawab terhadap bidang yang Anda pimpin. Oke? Untuk jawaban dengan poin 3 adalah A ya teman-teman. Anda tidak boleh langsung mengambil tindakan dong sebelum membuktikan kebenaran informasi tersebut. Kemudian untuk jawaban dengan poin 2 adalah D. Untuk jawaban dengan poin 1 adalah B. Nah ini yang lebih parah, yang langsung menjatuhkan sanksi sebelum membuktikan kebenaran informasi tersebut. Oke teman-teman, semoga dipahami. Kita lanjut lagi pada soal yang kedua. Silakan teman-teman pause videonya dan jawab soalnya terlebih dahulu ya. Kemudian kita bahas bersama. Oke, saya rasa teman-teman sudah menjawab. Mari kita bahas. Posisi Anda pada kasus ini adalah seorang kepala desa ya, seorang kepala desa yang penduduknya 100% beragama A. Anda dikenal sebagai pemimpin yang selalu melayani warga desa dengan baik. Tiap akan mengambil keputusan, Anda selalu mengutamakan pertimbangan dari warga Anda. Nah, kasus yang Anda hadapi adalah ini ya teman-teman ya. Anda diminta oleh kepala dusun dan warga untuk melarang Pak Jovi yang beragama B, yang agamanya berbeda dengan agama yang dianut warga desa Anda, untuk tidak melakukan kegiatan keagamaan di dusun mereka. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, masalah kebebasan dalam menjalankan kegiatan keagamaan itu sudah diatur pada sila pertama Pancasila ya. Jadi, apa yang diminta oleh warga Anda itu tidak sesuai dengan nilai-nilai sila pertama dan ketiga ya pada Pancasila, yaitu sila ketuhanan dan sila persatuan Indonesia. Jadi, posisi yang Anda hadapi pada kasus ini, sebagai pemimpin, maka Anda harus mengambil keputusan yang adil tanpa harus mengecewakan warga dan merugikan Pak Jovi ya. Jadi tidak merugikan kedua belah pihak. Dan tentunya sebagai pemimpin, Anda harus tetap berpedoman pada hukum yang berlaku dalam mengambil keputusan. Jadi kira-kira mana yang paling tepat untuk Anda lakukan teman-teman? Mari kita lihat satu persatu ya. Menolak usulan warga dan tetap memberikan kebebasan kepada Pak Jovi untuk melakukan kegiatan keagamaan di dusun tersebut. Karena itu adalah haknya sebagai warga negara. Nah, ini merupakan keputusan yang cukup baik ya, karena tetap memberikan kebebasan kepada Pak Jovi untuk melakukan kegiatan keagamaannya, karena itu adalah haknya sebagai warga negara. Tapi di satu sisi, Anda menolak usulan warga begitu saja, tanpa memberikan pengertian kepada warga. Bisa jadi Anda akan membuat warga kecewa dengan keputusan Anda. Oke, kita simpan dulu, kita lanjut pada pilihan jawaban B. Menerima usulan warga dan memberitahu Pak Jovi dengan sopan untuk tidak melakukan kegiatan keagamaan. Ini adalah keputusan yang kurang tepat ya teman-teman. Karena kebebasan dalam melakukan kegiatan keagamaan sesuai agama yang dianut itu dilindungi oleh hukum. Dan ini merugikan Pak Jovi. Kemudian, pilihan jawaban C. Menyadarkan warga mengenai keberagaman agama sebagai suatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Dan memberitahu Pak Jovi untuk tidak melakukan kegiatan keagamaan di dusun tersebut.
Mungkin dengan menyadarkan warga mengenai keberagaman agama sebagai suatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan, warga akan paham dan bisa menerima ya. Namun di satu sisi, Anda tetap melarang Pak Jovi untuk tidak melakukan kegiatan keagamaannya. Nah, ini adalah keputusan yang keliru ya teman-teman. Berikutnya kita ke pilihan jawaban D. Menyadarkan warga mengenai keberagaman agama sebagai suatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan dan memberi kebebasan kepada Pak Jovi untuk melakukan kegiatan keagamaan. Nah, ini kayaknya tepat ya teman-teman ya. Dengan menyadarkan warga mengenai keberagaman agama sebagai suatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan, warga akan paham dan bisa menerimanya. Di satu sisi, Pak Jovi tetap bisa melakukan kegiatan keagamaan sesuai agama yang dianutnya. Nah, ini adalah keputusan yang lebih ideal ya dibanding pilihan jawaban A tadi ya. Selanjutnya kita lihat pilihan jawaban E. Menyadarkan warga mengenai keberagaman agama sebagai suatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan dan memberitahu Pak Jovi untuk membatasi kegiatan keagamaan di dusun tersebut. Nah, ini adalah keputusan yang keliru ya teman-teman. Mirip-mirip tadi dengan pilihan jawaban C ya. Nah, mirip-mirip dengan itu ya teman-teman. Jadi jawaban dengan poin 5 itu adalah D ya teman-teman ya. Karena ini adalah keputusan yang paling ideal dan tidak merugikan siapapun ya. Kemudian untuk jawaban dengan poin 4 adalah A, untuk jawaban dengan poin 3 adalah E, dan untuk jawaban dengan poin 2 adalah C, untuk jawaban dengan poin 1 adalah B.